Saya Nurul Fitri Aldiwa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh, sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Nah, lipid adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid oleh tubuh disimpan sebagai penghasil energi. Lipid mempunyai struktur utama, tersusun dari hidrokarbon dan oksigen dengan sifat umum yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzen, ether, dan kloroform. Pada lemak, jumlah oksigen hanya sedikit. Lipid mencakup lemak, minyak, steroid, lilin. Saya atas nama Rahmania, NIM STK 420025, Prodi Budidaya Perairan, akan menjelaskan fungsi dari metabolisme lipid. Metabolisme lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya menggunakan energi-energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Latifah Bunda. Saya akan membacakan materi dari teman rekan saya, yaitu klasifikasi sifat lipid. Yang pertama, berdasarkan ikatan kimia. Ada yang merupakan lipid jenuh, yaitu asam lipid yang tidak memiliki ikatan rangkap, termasuk hewani yaitu daging dan mentega, dan yang termasuk nabati yaitu minyak sawit, dan dapat mengganggu peredaran darah serta dapat menempel pada dinding-dinding pembuluh darah. Yang selanjutnya yaitu asam lipid trans, yang dimana hasil proses pemadatan lipid tak jenuh melalui teknik hidrogenisasi parsial yang menyebabkan adanya perubahan konfigurasi ikatan kimia pada lipid tersebut, serta memiliki tujuan untuk menjadikan minyak nabati lebih stabil dalam suatu ruangan dan tahan terhadap ketengikan. Yang kedua yaitu lipid berdasarkan struktur kimia. Yang pertama, lipid sederhana, di mana ester asam lipid dengan berbahan alkohol lipid sama dengan ester asam lipid dengan gliserol. Lipid dalam tingkat cairan dikenal dengan minyak oliv. Lilin atau waxes sama dengan ester asam lipid dengan alkohol monohidrat yang mempunyai berat molekul lebih besar. Yang kedua yaitu lipid kompleks, di mana ester asam lipid yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lipid atau kombinasi lipid dengan molekul lain. Yang termasuk lipid komplit yaitu fosfolipid yang mengandung satu residu asam fosfat selain asam lipid dan alkohol. Yang kedua, glikolipid yaitu lipid yang mengandung asam lipid, sphingosine, dan karbohidrat. Demikian materi dari saya berikan ke materi selanjutnya. Saya Reski Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan proses dari metabolisme lipid. Metabolisme lipid mencakup proses anabolisme dan katabolisme. Hati merupakan pusat metabolisme lipid yang bertanggung jawab dalam pengaturan kadar lipid dalam tubuh. Metabolisme lipid yang akan dibahas meliputi 3. Yang pertama ada metabolisme triglyceride, kedua metabolisme kolesterol, dan ketiga metabolisme lipoprotein. Penggunaan triglycerida untuk energi adalah hidrolisis dari triglycerida menjadi asam lemak dan gliserol. Triglycerida dari makanan dikatabolisme oleh enzim lipoprotein lipase yang terletak dalam
dalam endotel kapiler yang memecah trigliserida yang ada di dalam darah menjadi asam lemak dan gliserol yang akan disusun kembali menjadi lemak baru dalam sel lemak. Yang kedua, metabolisme kolesterol merupakan lipid amfipihatik dan sebagai komponen esensial dari struktur membran dan lapisan luar dari lipoprotein plasma. Yang ketiga, metabolisme lipoprotein. Lemak yang kita makan berupa trigliserida dan lemak ini diserap oleh dinding usus setelah dicerna di dalamnya oleh enzim lipase. Kemudian lemak tersebut diangkut oleh kilomikron ke jaringan adiposa dan otot untuk disimpan dan digunakan sebagai sumber energi. Trigliserida dalam kilomikron oleh enzim lipoprotein lipase dengan aktivator ApoCII dipecah menjadi asam lemak bebas dan gliserol yang kemudian dapat menembus membran sel jaringan adiposa dan otot dan akan dirensintesis kembali di dalamnya menjadi trigliserida. Setelah itu, liposis sebagian besar trigliserida telah dihilangkan dari kilomikron dan sisanya berubah bentuk jadi kecil dan dinamakan remnan kilomikron. Saya akan menjelaskan penyakit yang mengganggu proses metabolisme lipid. Yang pertama yaitu penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher adalah penyakit bawaan atau genetik yang terbilang langka dan menyebabkan gangguan metabolisme lipid. Tubuh penderita penyakit ini tidak memiliki cukup enzim glukocerebrosidase yang berfungsi memecah lipid. Ada 3 jenis gangguan akibat penyakit ini, yaitu tipe 1 ditandai dengan pembesaran hati dan limpa serta adanya kelainan tulang seperti rasa nyeri. Tipe ini kadang biasa menyebabkan masalah pada paru-paru dan ginjal. Tipe 2 dapat menyebabkan kerusakan otak parah dan terjadi pada bayi. Tipe 3 ada kemungkinan terjadi pembesaran hati dan limpa pada penyakit Gaucher tipe ini. Pilihan pengobatan yang bisa diambil tersedia dalam bentuk terapi dan pemberian obat-obatan pengganti enzim. Yang kedua yaitu penyakit Tay-Sachs adalah gangguan metabolisme lipid yang merupakan penyakit keturunan langka. Kondisi ini banyak menyebabkan zat berlemak menumpuk di dalam otak. Penumpukan ini dapat menghancurkan sel-sel saraf, sehingga menyebabkan masalah pada pengidapnya secara fisik dan mental. Gejalanya diantaranya anak menjadi buta dan tuli, kehilangan kemampuan menelan, otot mulai terkikis, dan muncul kelumpuhan. Penyebab penyakit ini adalah mutasi gen. Beberapa jenis obat dan asupan nutrisi yang baik mungkin membantu meringankan beberapa gejala. Yang ketiga, sindrom Barth. Sindrom Barth adalah kelainan genetik langka pada metabolisme lipid yang utamanya menyerang pria. Sindrom Barth dapat menyebabkan beberapa gangguan. Yang pertama, kelemahan otot jantung, hipotonia atau penurunan tonus otot. Kelemahan otot rangka tidak berkembang, kelelahan, dan kecacatan fisik. Kelainan ini diturunkan oleh ibu kepada anak perempuan dan laki-laki, tetapi yang dominan mendapat penyakit ini yaitu laki-laki. Penderita ini harus berhati-hati dengan asupan gizinya. Dokter mungkin akan meresepkan obat-obatan untuk mengatasi gejala saja.